Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri, ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Shalom, selamat malam. Bersyukur atas penyertaan Tuhan. Hari ini kita boleh masuk di hari ketiga doa Getsemani. Kita mulai ibadah kita angkat nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerah-Nya bagimu, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Saya minta jemaat bangkit berdiri. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kembali kami boleh datang dalam doa Getsemani di hari yang ketiga ini. Tuhan Yesus, tolong ampuni salah dosa kami sehingga kami boleh layak untuk datang ke hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami, berikan kami hikmat, mampukan kami untuk boleh mengerti firman-Mu.
Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Bukti kasih Tuhan Yesus dibuktikan dengan Tuhan Yesus rela mati untuk menebus dosa kita sehingga kita boleh layak menjadi anak-anak Tuhan. Karya terbesar. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara, satu sukacita bagi saya boleh diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah persekutuan doa Jemaat GKI Gracia.
Terima kasih kepada majelis dan hamba Tuhan yang boleh memberikan kesempatan kepada saya. Dan pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas satu tema, yaitu membangun mesbahnya. Terambil dari Esra pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Namun saya tidak membaca secara keseluruhan bagian ini, tetapi saya akan membacanya Esra pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Pembangunan mesbah. Ketika tiba bulan yang ke-7 setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Maka mulailah Yosua bin Yosadak beserta saudara-saudaranya, para imam itu, dan Zerubabel bin Sealtiel beserta saudara-saudaranya membangun mesbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya, sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa, abdi Allah. Mereka mendirikan mesbah itu di tempatnya semula. Sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri. Lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan, korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Mereka juga mengadakan hari raya Pondok Daun sesuai dengan yang ada tertulis, dan mempersembahkan korban bakaran hari demi hari menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, yakni setiap hari menurut yang ditentukan untuk hari itu. Dan sejak itu diadakanlah korban bakaran yang tetap, juga korban bakaran pada bulan baru dan pada setiap hari raya yang kudus bagi Tuhan. Dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan. Sejak hari pertama bulan yang ke-7 mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Namun dasar bait suci Tuhan belum juga diletakkan. Ayat 7 terakhir. Lalu mereka memberikan uang kepada tukang batu dan tukang kayu, sedang kepada orang Sidon dan Tirus makanan dan minuman dan minyak, supaya orang-orang itu membawa kayu aras dari Libanon sampai ke laut dekat Yapo, seperti yang telah diizinkan kepada mereka oleh Kores, raja negeri Persia. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang tidak saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidupnya sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan, membangun mesbahnya. Saudara, ketika tanggung jawab besar sedang menanti untuk dilakukan, seringkali kita menjadi bingung untuk menentukan skala prioritas. Padahal saudara-saudara, memulai sesuatu merupakan tindakan yang penting, dan biasanya akan banyak masalah timbul saat kita tidak memulainya dengan baik. Saudara, dalam khotbah kita pada malam hari ini, kita akan belajar bagaimana bangsa Israel yang pulang dari pembuangan mulai melakukan aktivitas keagamaan mereka, seperti membangun mesbah Tuhan, merestorasi ritual, korban bakaran, mempersembahkan korban bakaran setiap pagi dan petang, serta memperingati hari raya yang kudus bagi Tuhan, seperti merayakan hari raya Pondok Daun. Nah, saudara-saudara, apa saja yang dilakukan oleh bangsa Israel dalam rangka mempersiapkan membangun baitnya? Yang pertama, saudara-saudara, mereka membangun mesbah bagi Tuhan. Mereka membangun mesbah bagi Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang kedua. Firman-Nya berkata demikian. Maka mulailah Yosua bin Yosadak beserta saudara-saudara para imam itu, dan Zerubabel bin Sealtiel beserta saudara-saudaranya membangun mesbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya, sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa, abdi Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mesbah atau altar adalah tempat untuk memberikan korban persembahan kepada pribadi yang disembah. Umat Israel memberikan prioritas untuk membangun mesbah bagi Allah. Berarti mereka memberikan penyembahannya kepada Yehova, Tuhan yang membawa mereka kembali ke tanah perjanjian. Nah, saudara, ada hal yang menarik di sini yang perlu kita perhatikan, bahwa bangsa Israel tidak langsung membangun bait Allah, tetapi yang dilakukan adalah melakukan ritual. Dengan cara apa? Mempersembahkan korban bakaran. Sebelum memulai pekerjaan pembangunan bait Allah, ritual penyembahan harus dilakukan, harus dibuat lebih dahulu.
Nah, saudara-saudara, ritual itu memiliki tujuan, yaitu menghormati dan menegakkan nama Tuhan di tengah-tengah mereka. Nah, saudara, mereka juga mengucap syukur atas kemurahan Allah, kemudian melakukan pengakuan dosa, serta memohon pengampunan dari Allah. Saudara, semua ini dilakukan dalam rangka untuk menyucikan diri secara utuh, sebelum memulai peletakan batu pertama untuk pembangunan bait suci. Saudara, ini pelajaran indah untuk kita. Sebelum kita membangun rumah Tuhan, mari kita cari Tuhan lebih dahulu. Semua jemaat datang kepada Tuhan, naikkan syukur atas segala perbuatan-perbuatan dahsyat yang sudah dikerjakan, yang sudah diberikan oleh Allah. Kemudian, sucikan hati, sucikan diri untuk siap membangun rumah Tuhan. Amin, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Yang kedua, persiapan membangun baitnya yang kedua, yaitu mereka mendirikan mezbah di tempat yang ditentukan oleh Tuhan. Ayat 3 berkata demikian firman-Nya. Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula. Sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri. Lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan. Korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita membangun mezbah bagi Tuhan, orang Israel harus memastikan bahwa mezbah itu dibangun di tempatnya semula, di tempat yang seharusnya sebagaimana yang sudah ditetapkan, yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Saudara, diceritakan dalam bacaan firman Tuhan, dikatakan setelah 7 bulan orang Israel kembali ke daerah mereka. Kemudian mereka berkumpul di Yerusalem untuk membuat mezbah, tempat mempersembahkan korban kepada Tuhan. Saudara, ini dilakukan karena mengingat bahwa kesalahan nenek moyang mereka dahulu, saudara. Mereka mendirikan mezbah di tempat-tempat yang mereka senangi, bukan di tempat yang telah ditentukan Tuhan, yaitu yakni Yerusalem, saudara. Nenek moyang mereka mempersembahkan korban di tempat-tempat bangsa-bangsa kafir, mempersembahkan korban kepada ilah-ilah mereka. Karena mereka, saudara-saudara, sembarang membuat tempat atau mempersembahkan korban, saudara-saudara, maka mereka semakin terseret untuk dipengaruhi cara-cara bangsa lain, cara-cara bangsa kafir dalam menyembah ilah mereka. Dan akhirnya mereka pun jatuh dalam penyembahan berhala. Saudara, kesalahan inilah yang ingin dihapus oleh orang-orang Israel agar kembali dari pembuangan. Mereka tidak mau mengulangi kesalahan dari nenek moyang mereka. Itulah sebabnya, saudara, mereka mendirikan mezbah di tempat yang seharusnya dipimpin oleh Imam Yosua dan Zerubabel, anak Sealtiel, keturunan Daud. Pelajaran yang dapat kita petik di sini adalah, saudara-saudara, ketika kita ingin membangun sesuatu, carilah kehendak Allah. Apakah tempat yang akan dibangun itu, misalnya rumah Tuhan itu, sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Saudara, puji kepada Tuhan, saya mendengar GKI Gracia sudah dapat izin bangunan di atas tanah yang akan dibangun gedung gereja. Kita tahu bersama, tidak mudah untuk mendapatkan izin bangunan. Tantangan akan ada, masalah akan ada. Kita tahu juga beberapa kali GKI Gracia harus berpindah tempat, saudara-saudara. Sekarang kita patut memuji Tuhan. Kenapa? Karena ada tempat yang disediakan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Itulah sebabnya mantapkan hati kita, mantapkan tekad kita untuk membangun dengan keyakinan Tuhanlah yang telah memberi tempat untuk membangun baitnya. Tuhanlah yang memberi tempat untuk membangun gedung gerejanya. Haleluya, saudara-saudara. Seperti halnya dalam bacaan kita pada malam hari ini, diceritakan ada ketakutan juga ketika bangsa Israel akan membangun bait Allah seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ketiga. Di situ dikatakan mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula. Perhatikan, sungguh pun mereka ketakutan
terhadap penduduk negeri, dan seterusnya, saudara. Yang saya mau katakan adalah, saudara, akan ada masalah, akan ada tantangan. Masalah dan tantangan bisa saja muncul ketika kita membangun atau ketika pembangunan itu dilaksanakan. Sesungguhnya setan dengan segala cara untuk menciptakan suasana tidak shalom ketika pembangunan itu dilakukan, ketika pembangunan itu dilaksanakan. Itu sebabnya kita harus waspada. Kita harus waspada terhadap strategi iblis yang ingin menghancurkan pelayanan kita. Hal yang sama juga Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyembah Tuhan, kita tidak boleh melakukan hanya menurut kesenangan kita atau hanya untuk memuaskan keinginan manusiawi kita. Saudara-saudara, penyembahan yang dikehendaki Bapa Surgawi adalah penyembahan yang benar, yaitu di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Itu sebabnya mari menyembah Tuhan dengan benar. Mari menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari membangun rumah Tuhan di tempat yang sudah ditentukan. Amin, saudara-saudara. Itu yang Allah mau bagi kita. Itu yang Allah inginkan bagi jemaat GKI Gracia. Yang ketiga, persiapan membangun baitnya, yaitu mereka memberikan persembahan dengan benar. Menarik saudara kalau kita membaca ayat 4 dan ayat yang kelima. Di situ dikatakan, mereka juga mengadakan hari raya Porak Daun sesuai dengan yang ada tertulis, dan mempersembahkan korban bakaran hari demi hari menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, yakni setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Ayat 5, dan sejak itu diadakanlah korban bakaran yang tetap, juga korban bakaran pada bulan baru, dan pada setiap hari raya yang kudus bagi Tuhan. Dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan. Saudara-saudara, ketika mezbah sudah didirikan, mereka kemudian mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan secara tetap dan sesuai dengan perayaan yang telah diperintahkan Tuhan. Mereka juga memberikan persembahan, perhatikan, mereka memberikan persembahan secara sukarela kepada Tuhan. Saudara-saudara, memberikan persembahan untuk mendukung pembangunan baitnya, memberikan persembahan untuk mendukung pembangunan gedung gerejanya, merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Amin. Saudara, penyembahan yang sejati adalah sebuah persembahan hidup kepada Tuhan. Bukan hanya semata pujian dinyanyikan, tetapi ada pertobatan di sana, ada komitmen untuk melakukan firman-Nya, memberikan dengan sukarela apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki, saudara-saudara? Waktu yang kita miliki, berikan itu kepada Tuhan. Tenaga yang kita miliki, berikan itu kepada Tuhan. Kemampuan yang kita miliki, berikan itu kepada Tuhan. Kemudian harta yang kita miliki, berikan itu kepada Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Amin. Saudara, sebentar lagi gereja kita, GKI Gracia, akan membangun. Disadari benar, gereja membutuhkan sejumlah dana. Mari dukung pekerjaannya. Mari dukung pekerjaannya. Allah tidak minta apa yang tidak ada padamu, tetapi apa yang ada padamu, pakai itu untuk kemuliaannya. Saudara, ketika mempersiapkan bagian ini, saya teringat pada satu kesaksian sebuah gereja di Bandung ketika akan membangun, saudara-saudara. Nah, ketika itu saudara Bapak Gembala mengumumkan bahwa akan membangun sebuah gedung gereja. Dan pada waktu itu panitia dibentuk, saudara. Dan saudara perlu tahu bahwa belum ada dana ketika akan membangun gedung gereja tersebut. Tetapi mereka punya iman bahwa gereja yang mereka rindukan, gereja yang mereka mimpikan pasti akan terwujud. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, ketika panitia itu sudah terbentuk, kemudian hari Minggu akan diadakan presentasi, saudara-saudara, disampaikan kepada jemaat, mohon dukungan doa supaya apa yang menjadi kerinduan kita, memiliki sebuah gedung gereja yang representatif, boleh menjadi kenyataan.
Nah, saudara-saudara, singkat cerita, ketika ibadah sudah berlangsung dan pada saat itu panitia mempresentasikan, saudara, sepertinya biasa-biasa saja, aman-aman saja. Jemaat hanya berkata, amin, 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 puji Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati apa yang menjadi kerinduan dan rencana kita. Nah, saudara, ibadah selesai, jemaat pulang, ada seorang anak Tuhan kemudian datang kepada Bapak Gembala selesai ibadah itu. Kemudian berkata kepada Bapak Gembala, Pak Gembala, saya sudah mendengarkan presentasi yang ketua panitia sampaikan. Dan saya ingin memberikan sebagian kecil dari harta saya. Kemudian saudara, dia memberikan amplop ya kepada Bapak Gembala. Tentunya di dalam amplop itu ada selembar cek, saudara-saudara. Ketika Bapak Gembala itu mengucapkan terima kasih untuk pemberian dukungannya, Tuhan kiranya akan memberkati. Kemudian orang itu pulang, saudara. Kemudian Bapak Gembala dan juga beberapa panitia ada yang masih bersama-sama dengan dia membuka amplop tersebut. Ketika amplop dibuka, dikeluarkan cek di dalam amplop itu, saudara, apa yang terjadi? Ternyata jumlah uang yang dipersembahkan adalah bukan hanya sekedar 1 juta, 10 juta, 100 juta pada masa itu, tetapi sesuatu yang fantastis, luar biasa, yang sebelumnya mereka tidak pikirkan. Tuhan buat sesuatu yang luar biasa. Pada waktu itu jumlah dana 30 miliar itu bukan satu nilai yang kecil, Bapak Ibu Saudara. Satu nilai yang sangat besar. Itulah sumbangan dari seorang anak Tuhan yang diutus Tuhan, bukan dari jemaat, dari jemaat yang mengunjungi gereja tersebut, memberikan sumbangan 30 miliar untuk pembangunan gedung gereja itu. Wow, haleluya, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya selalu berkata, mari melakukan pekerjaan Tuhan. Namanya pekerjaan Tuhan, itu berarti bukan pekerjaan kita. Kita hanya alat semata. Kalau kita berkata, ini pekerjaan Tuhan, mari kita lakukan, mari kita kerjakan. Mari kita dengan sungguh-sungguh hati mewujudkan apa yang diperintahkan Tuhan untuk kita lakukan. Kerjakan pekerjaan Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya selalu juga berkata, jangan ukur kantong kita dengan kantongnya Tuhan. Tetapi lakukan saja, kerjakan saja, dan teruslah berdoa sesuai dengan waktunya Tuhan. Gereja yang kita rindukan pasti akan terbangun. Amin, saudara-saudara. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Persiapan untuk membangun bait-Nya. Yang pertama, mari membangun mezbah bagi Tuhan. Yang kedua, mari mendirikan mezbah di tempat yang ditentukan Tuhan. Dan yang ketiga, mari memberikan persembahan dengan benar untuk mendukung pembangunan gerejanya. Tuhan kiranya akan memberkati kita. GKI Gracia akan terus maju, akan terus berkembang dengan satu cita-cita yang indah. Satu saat kita akan melihat gereja yang dibangun adalah semua untuk kemuliaan-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, jika pada malam hari ini kembali Tuhan mengajarkan kami, mengingatkan kami bagaimana kuasa Tuhan bisa saja terjadi di tengah-tengah pembangunan bait-Nya ya Tuhan. Itulah sebabnya kami bersyukur pada malam ini. Kami diingatkan kembali ketika kami ingin membangun sesuatu untuk Tuhan, membangun gerejanya. Biarlah setiap kami sidang jemaat Tuhan benar-benar mencari Tuhan, menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Dan kami akan melihat perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa untuk mewujud nyatakan gereja kami, mewujud nyatakan kerinduan dan harapan kami untuk sebuah gereja, bangunan gedung gereja yang akan didirikan nanti. Itu sebabnya ya Allah, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Cukupkan segala kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Kami juga berdoa untuk panitia pembangunan. Berikan kesehatian bersama-sama untuk bersinergi, mewujud nyatakan apa yang Tuhan percayakan untuk mereka. Dan kami percaya sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu, Engkau pasti akan memberikan apa yang diharapkan, apa yang dirindukan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa syukur untuk firman yang Tuhan perdengarkan bagi kami, bagi jemaat GKI Gracia pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya.
Amin. Jemaat sekalian, saya mengajak kita bangkit berdiri, kita bersama-sama bersyafaat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah pada malam hari ini, untuk kebaikan Tuhan dan untuk penyertaan Tuhan pada setiap kami. Ya Bapa, kami bergumul Tuhan secara khusus untuk pembangunan gedung gereja GKI Gracia. Engkau tahu Tuhan segala keterbatasan kami. Engkau tahu Tuhan segala yang kami elu-elukan pada Engkau. Dan kami percaya Tuhan GKI Gracia boleh berdiri, itu semua karena penyertaan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami sama-sama bergumul di hadapan Tuhan, berdoa untuk pembangunan gedung gereja GKI Gracia. Ya Tuhan, kami berdoa di dalam setiap prosesnya, langkah demi langkah, waktu demi waktu, Engkau boleh menyertai setiap kami. Majelis yang mengambil bagian di dalam pengurusan setiap jemaat Tuhan, orang-orang yang Tuhan pakai di dalam urusan pembangunan gedung gereja, Engkau berkati. Segala kecukupan dana ya Tuhan, Engkau yang cukupkan sendiri, Engkau yang gerakan setiap kami Tuhan, boleh sama-sama berpartisipasi di dalam pembangunan gedung gereja ini. Dan kami rindu Tuhan di dalam pembangunan gedung gereja ini, hati kami pun boleh dibangunkan di dalam Tuhan, semakin dekat, semakin setia di dalam Tuhan, sama seperti Engkau telah menyertai kami dari waktu ke waktu, dan Engkau senantiasa memberikan kesatu hatian kepada setiap kami jemaat Tuhan. Tuhan, hindarkan kami dari perselisihan satu dengan yang lain. Tuhan yang jagai kami supaya kami boleh bersama-sama satu hati di dalam hati Kristus, melihat karya Tuhan di dalam pembangunan gedung gereja ini. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.